Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada video ini saya akan menjelaskan materi pertemuan ketiga, yaitu aset kelas dan finansial instrumen. Pernahkah teman-teman bertanya, mengapa ada orang yang berinvestasi saham, ada yang memilih obligasi, ada yang menyimpan uang di deposito, bahkan ada yang membeli emas atau properti? Nah, semua pilihan investasi tersebut sebenarnya termasuk dalam kelompok yang disebut aset kelas atau kelas aset. Pada video ini kita akan membahas apa itu aset, kelas, finansial instrumen, jenis-jenisnya, serta mengapa keduanya penting dalam dunia investasi. Aset kelas. Pertama, mari kita pahami apa itu aset kelas. Aset kelas adalah kelompok aset yang memiliki karakteristik, tingkat risiko, dan potensi keuntungan yang serupa. Bayangkan aset kelas seperti kategori dalam sebuah toko online. Di dalam toko terdapat kategori pakaian, elektronik, dan makanan. Dalam investasi juga ada beberapa kategori utama yang membantu investor memilih tempat untuk menanamkan dananya. Secara umum terdapat 4 kelas aset utama. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan saham. Apa itu saham? Nah, saham ini merupakan bukti kepemilikan seseorang terhadap perusahaan. Nah, contohnya itu, ketika saya membeli saham, nah saya resmi menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Dan karena harga saham itu dapat naik dan turun dengan begitu cepat, investasi ini memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. Nah, di sisi lain, perusahaan keuntungannya jauh lebih besar dibandingkan banyak instrumen lainnya. Nah, yang kedua itu obligasi atau fixed income. Apa itu? Nah, ini berbeda dengan saham tadi. Ketika kita membeli obligasi, kita tidak menjadi pemilik perusahaan. Kita justru bertindak sebagai pemberi pinjaman kepada perusahaan atau pemerintah. Nah, dan karena pendapatannya itu relatif lebih stabil, obligasi saling dianggap memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan saham. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu ada cash dan cash equivalent. Nah, jenis aset ini lebih mudah dicairkan dan memiliki risiko yang kecil. Namun, keuntungan yang didapat itu cenderung lebih kecil dibandingkan saham dan obligasi. Contohnya itu ada di deposito, tabungan, dan instrumen pasar uang. Yang keempat, ada real asset dan aset real. Nah, aset real itu merupakan memiliki bentuk fisik dan memiliki nilai ekonomi. Contohnya itu ada di tanah, emas, dan properti. Yang dimana pada aset ini para investor lebih cenderung memilih aset ini untuk menjaga nilai kekayaan mereka apabila terjadi inflasi. Nah, sebelumnya setelah mempelajari mengenai cash asset, kita masuk ke bagian finansial instrumen. Finansial instrumen atau instrumen keuangan merupakan alat atau kontrak yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan. Secara sederhananya itu cash asset itu merupakan kategorinya. Nah, sedangkan financial instrument itu adalah produknya, produk untuk melakukan investasi pada suatu kategori tersebut. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan 3 jenis utama finansial instrumen ataupun instrumen keuangan, yaitu ada equity instrumen, debt instrumen, dan derivative instrumen. Yang pertama, ada equity instrumen ataupun instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas adalah instrumen yang menunjukkan kepemilikan dalam suatu perusahaan. Contoh yang paling umum adalah saham. Ketika seseorang membeli saham, ia menjadi pemilik sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Karena memiliki kepemilikan, tentu investor berhak mendapatkan bagian keuntungan dari perusahaan, misalnya dalam bentuk dividen, dan juga berpotensi memperoleh keuntungan jika harga saham meningkat. Yang kedua itu ada debt instrumen ataupun instrumen utang. Berbeda dengan instrumen ekuitas tadi, instrumen utang ini menunjukkan hubungan pinjam-meminjam antara investor dan penerbit instrumen. Contohnya adalah obligasi dan surat utang pemerintah. Saat membeli obligasi, investor pada dasarnya meminjamkan dana kepada perusahaan atau pemerintah. Sebagai imbalannya, investor akan menerima pembayaran bunga ataupun kupon secara berkala, dan pokok pinjaman tadi akan dikembalikan saat jatuh tempo tiba. Yang ketiga ada derivatif instrumen ataupun instrumen derivatif. Instrumen derivatif adalah instrumen yang nilainya berasal atau bergantung pada aset lain yang disebut underlying asset. Contohnya adalah futures, option, dan swap. Instrumen ini umumnya digunakan untuk mengelola risiko, melindungi nilai investasi dari perubahan harga ataupun dalam beberapa kasus untuk tujuan spekulasi. Jadi, secara sederhana, keseluruhannya, equity itu memberikan hak kepemilikan dan menunjukkan hubungan pinjam-meminjam, sedangkan derivatif memperoleh nilainya dari aset lain dan digunakan terutama untuk pengelolaan risiko. Mengapa penting memahami aset klasis dan finansial instrumen? Memahami kedua konsep ini sangat penting karena setiap jenis aset memiliki tingkat risiko dan potensi keuntungan yang berbeda. Dengan mengetahui karakteristik masing-masing aset, investor dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan menyusun portofolio investasi yang lebih seimbang. Diversifikasi atau penyebaran investasi ke beberapa kelas aset juga dapat membantu mengurangi risiko kerugian. Sebagai kesimpulan, yang saya dapat, aset klasis adalah
kelompok investasi seperti saham, obligasi, kas, dan aset real. Sedangkan financial instrument adalah alat atau produk yang digunakan untuk berinvestasi pada kelas aset tersebut. Pemahaman mengenai keduanya akan membantu investor memiliki investasi yang sesuai dengan tujuan, keuangan, dan tingkat risiko yang dapat diterima.